Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa setanah air, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan bimbingan untuk membangun kehidupan berbangsa, bernegara yang harmoni, dan juga menguatkan harapan kita untuk melahirkan generasi emas yang mampu memakmurkan dan memberikan pencerahan yang berkemajuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan sedikit catatan kritis berdasarkan dengan rasa cinta, kasih sayang untuk membangun harmoni, tidak dalam rangka untuk menyudutkan, dan tidak pula ada rasa untuk melahirkan sifat ataupun sikap yang tidak terpuji, tidak baik. Justru ini dihadirkan oleh kami dalam rangka membangun satu nilai-nilai yang baik untuk semuanya. Jadi kadang-kadang masukan-masukan yang membangun dan menyatukan kiranya diperlukan dan disyukuri. Banyak wacana-wacana yang muncul belakangan ini walaupun juga rasa kurang nyaman, tapi tentunya semua itu Allah tetapkan dan bisa kita dapatkan. Boleh jadi ada hikmah yang bisa kita optimalkan untuk menyatukan kehidupan berbangsa, bernegara dalam keadaan yang lebih baik. Hal yang kita ingin tampilkan masih seputar isu tentang penggunaan jilbab oleh para dinda kita. Ada 18 perwakilan dari provinsi di Indonesia yang tahun ini bertugas di Paskibraka untuk alhamdulillah menjadi pengibar bendera pusaka di Milad ataupun Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Sebelumnya kita doakan semoga seluruh adik-adik kita ini sehat semuanya, bertugas dengan baik dan dengan semangat, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inspirasi kebaikan untuk kita semuanya. Catatan yang ingin saya buat ini terkait dengan sorotan bagi khususnya di BPIP, lebih spesifik di Ketua BPIP dari pernyataan-pernyataan yang beliau telah sampaikan dalam press conference beberapa waktu ke belakang menyoal polemik terkait dengan penggunaan jilbab ini yang mengacu pada dasar aturan. Nah, pada dasar ini saya ingin memberikan satu ranah untuk kita saling berdiskusi dan juga mencari satu titik temu sehingga tidak ada kesan terbangun seakan-akan ada titik pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai kebangsaan. Padahal kita sudah mengetahui dan meyakini bersama bahwa nilai-nilai kebangsaan itu pun dibangun dari sulaman nilai-nilai keberagamaan. Ya, untuk itulah kemudian dasar negara kita berupa Pancasila. Dari 5 sila yang utama itu, pada bagian pertamanya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dengan sila ini kita menetapkan bahwa kehidupan berbangsa, bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Dan dalam konteks menanamkan dan mengimplementasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa itu, undang-undang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Demikian di pasal 29 ayat 2 itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini poin yang sangat penting. Jadi di undang-undang memberikan jaminan, kemudian dalam konteks beribadah juga dijamin oleh negara, dan turunan dari konteks ibadah itu. Nah, ini yang ingin saya tekankan dulu ya kepada seluruh masyarakat yang boleh jadi masih awam. Ya, awam dalam konteks ini membedakan antara budaya dengan tuntunan agama. Nah, teman-teman sekalian, khususnya di kalangan masyarakat yang mungkin saja belum mengetahui dengan baik, jilbab itu bukan budaya Arab. Ini mohon digarisbawahi, jilbab bukan budaya Arab. Karena perempuan-perempuan di Arab sebelum datangnya ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang spesifik bagi perempuan khususnya pada penggunaan pakaian itu, yaitu sebelum datangnya Nabi Muhammad belum ada kebudayaan-kebudayaan di Arab itu yang menggunakan jilbab atau hijab. Ya, justru
Di sini teman-teman bisa saksikan misalnya saat presiden kita Pak Joko Widodo, Pak Jokowi saat memenuhi undangan dari Raja UAE itu, ya beliau datang ke Uni Emirat Arab, kemudian memenuhi satu undangan dan di istananya kan disambut. Di antara penyambut itu kan ada perempuan-perempuan Arab. Nah itu bagian budayanya. Ya penyambutan dengan budaya, ada yang menggunakan pedang, yang perempuannya kemudian melakukan satu gerakan tertentu yang Anda lihat tidak menggunakan jilbab, tapi memamerkan bagian dari rambutnya. Yang itu memang budaya di Arab dulu seperti itu, tidak menggunakan jilbab. Justru jilbab nanti kelak akan datang, salah satu risalahnya adalah untuk memberikan sebuah kelengkapan yang sempurna bagi perempuan dan menunjukkan ikrar kemerdekaan bagi sosok perempuan. Jadi jilbab itu menjadi bagian penting dalam syariat Islam untuk memberikan sebuah respon yang sangat kuat tentang status kemerdekaan bagi perempuan yang di era-era itu, di masa jahiliyah, itu masih diperbudak. Nilainya itu sangat rendah perempuan pada masa itu, sehingga diperlakukan dengan semena-mena. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan risalah tentang jilbab itu, ya, satu ayat yang spesifik di surat Al-Ahzab itu tentang jilbab, salah satunya adalah untuk memberikan satu nilai positif bagi perempuan, status kemerdekaannya yang tidak boleh diganggu. Asa ayyurafna fala yu'dzain. Ya, supaya dikenali bahwa ini seorang perempuan yang merdeka, ya, tidak boleh diganggu, statusnya terlindungi. Jadi jilbab itu bukan budaya. Saya tekankan sekali bagi adik-adikku dan saudari-saudariku yang muslimah, penting untuk diketahui dan diresapkan pada jiwa yang paling dalam. Jilbab itu hadiah terindah yang Allah berikan bagi setiap perempuan muslimah untuk memberikan satu penguatan tentang kemerdekaan dirinya. Ya, itu status kemerdekaan bagi seorang perempuan, apalagi muslimah, yang dengan itu dia terlindungi, dengan itu dia terhormat, dengan itu dia tersayang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya terganggu, yang tadinya dipersekusi, dengan jilbab itu dia semakin terhormat. Dan dengan pengenaan itulah kemudian syariat datang untuk melindungi perempuan. Ya, jadi tentang perlindungan terhadap perempuan, penghormatan nilai dan hak-haknya, salah satunya disimbolisasikan dengan nilai syariat dalam Islam pada penggunaan jilbab. Ini dulu poinnya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada kesan yang terbangun dari minimnya pengetahuan dengan mengatakan, oh ini budaya impor dari Arab yang dikenakan oleh perempuan Islam sehingga bertentangan budaya ini dengan budaya Indonesia. Ini sesuatu yang tidak nyambung. Ya, jadi jangan sampai pengetahuan yang minim ya harus memaksakan satu kehendak dengan membangun sebuah wacana atau opini tertentu yang bahkan secara nalar logika dan secara nilai-nilai kebudayaan kita pun itu tertolak dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, pengenaan jilbab itu bukan turunan dari budaya, apalagi impor budaya, tapi kepada implementasi nilai keagamaan dalam bentuk syariat ya pada agama Islam. Jadi kalau kita kembalikan pasal 29 ayat kedua itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam konteks menjalankan nilai agama itu, ada komitmen menunaikan ibadah sebagai bagian-bagian tuntunan di agama itu. Dalam turunan ajaran ibadah itu, ada berjilbab untuk perempuan. Jadi jilbab itu bagian dari ibadah yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya turunkan dari nilai undang-undang dulu. Lalu, saya ingin masuk kepada konteks aturan. Di sini ada sesuatu yang patut kita kritisi, teman-teman sekalian. Ini saya sudah download, jadi teman-teman juga bisa ikuti download ini supaya kita semakin tercerahkan ya. Jadi saya berusaha untuk kita sama-sama belajar menampilkan data-data yang ilmiah, dan dengan data ini kita bisa mengetahui bukan hanya penguatan dari dasar akan sesuatu dikerjakan dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, khususnya dalam hal ini, tapi juga nanti kita akan lihat dalam bangunan logika ya yang disusun serta implementasinya. Nah, yang saya maksudkan kita cepat saja. Jadi ada peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 ini terkait dengan nanti pasukan pengibar bendera pusaka ya, atau yang kita kenal dengan Paskibraka itu. Nah, di peraturan nomor 51 tahun 2022 itu nanti akan secara teknis pelaksanaan dari peraturan ini diturunkan dan dilaksanakan kewenangannya oleh BPIP. Nah, karena itu kemarin di media-media kita dengar kan komentar dari Kemenpora, dari menterinya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengatakan bahwa sejak tahun 2022 kewenangannya sudah beralih ke
BPIP. Nah, kewenangan ini sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 diwujudkan dengan munculnya. Nah, ini ya, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Ya, jadi dasarnya tadi dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 yang memberikan amanah ya untuk pengaturan pelaksanaan dari aturan-aturan ini terkait dengan program pasukan pengibar bendera pusaka, lalu diserahkan ke BPIP, BPIP lalu melahirkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2022. Yang jelas ya? Nah, di peraturan ini teman-teman sekalian, teman-teman bisa download sekali lagi untuk dilihat supaya agak lebih cepat kepada akar persoalan yang sekarang kita sedang hadapi. Jadi ada di bab ke-7 di peraturan nomor 3 ini tahun 2022. Ada bab ke-7 tentang tata pakaian dan sikap tampang paskibraka. Sekali lagi, bab ke-7 tentang tata pakaian dan sikap tampang paskibraka. Di bab ke-7 ini, teman-teman sekalian, di poin A besar tentang tata pakaian paskibraka, ya, tentang nanti di bagian keduanya. Jadi yang satu itu ada umum, ada kecil warna, B bentuk, nanti bagian keduanya ada kelengkapan dan atribut di halaman 87, teman-teman. Ya, baik. Kelengkapan dan atribut saya bacakan ya. A, kelengkapan seragam paskibraka. Kelengkapan seragam paskibraka sebagai berikut. 1. Setangan leher merah putih. 2. Sarung tangan warna putih. 3. Kaos kaki warna putih. 4. Ciput warna hitam dalam kurung untuk putri berhijab. Saya ulangi. 4. Ciput warna hitam dalam kurung untuk putri berhijab. 5. Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah. Dan 6. Tanda kecakapan atau kendit dalam kurung dikenakan saat pengukuhan paskibraka. Jadi di sini ada 6 poin pada kelengkapan dan atribut, yaitu kelengkapan seragam paskibraka. Dari 6 poin ini, poin 4-nya terdapat ciput warna hitam untuk putri berhijab. Jadi ada aturan juga ya yang di sini memberikan satu nilai bukan toleransi sesungguhnya, tapi implementasi dari nilai kebinekaan itu sendiri. Saya baca ini dari awal sampai ke akhir itu yang ditandatangani oleh Ketua BPIP yang sekarang, Pak Yudian Wahyudi, saya baca. Bahkan di dalamnya itu ada banyak hal yang sangat menarik. Nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit. Nah, saya soroti yang ini dulu dari segi aturan. Jadi ini kan aturan pokoknya. Aturan pokok dari Peraturan BPIP Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Dan ini ditandatangani oleh Ketua BPIP itu sendiri. Bahkan nanti di bawahnya nanti ada beberapa juga yang memberikan tanda tangan untuk penguatan ya sebagai bagian dari satu nilai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya terkait dengan paskibraka. Nah, ini aturan pokoknya yang ini. Jadi di aturan pokok ini terkait dengan pakaian, kelengkapan, dan atribut, ternyata ada akomodasi untuk putri-putri yang berjilbab. Ya, jadi bila ada pasukan paskibraka yang putri mengenakan jilbab, sesungguhnya sudah diakomodasi dengan adanya peraturan ini. Nah, yang paling menarik di sini, teman-teman sekalian, nah, mengapa kemudian di sini ada satu SK dan SE? Jadi kalau kita lihat di sini, SK itu surat keputusan, SE-nya adalah surat edaran, ya di SE-nya nomor 128, ya 128 garis miring P besar E besar titik 00 titik 04 garis miring 01 garis miring 2024. Ya garis miring WK titik BPIP, ini kan? Baik. Nah, kemudian ada juga di sini terkait dengan surat keputusan Kepala BPIP. Jadi ini turunan dari aturan yang pokok nomor 3 tahun 2022, kemudian menurunkan secara teknis pada surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Dan SK ini ditetapkan oleh Kepala BPIP, Pak Yudian Wahyudi di Jakarta 1 Juli 2024. Di dalamnya, yang poin nomor 4 itu kok bisa hilang? Nah, ini kan jadi pertanyaan yang kritis gitu. Kenapa yang pokoknya itu di peraturan yang paling pokok ketika diturunkan menjadi peraturan teknis, kok ada satu poin yang hilang? Ini kan pertanyaan mendasar. Ya,
Kalau kita mengacu kepada undang-undangnya yang pokok, yang dasar, peraturan pokoknya, ini kan jelas secara teknis. Ini 6 poin, mengakomodir A, B, C, dan seterusnya. Ya, dan tidak ada masalah tentang persoalan jilbab, karena itu di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada isu tentang ini. Ya, pernah 2007, saya amati di berita itu, pernah 2007 ada kontroversi tentang penggunaan jilbab, ya tapi bukan di level yang nasional, itu di daerah-daerah. Ya, yang saya lihat pada waktu itu ada kasus di Kediri dan beberapa yang lain, dan itu tuntas. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi di tahun ini dan sangat menariknya ini kan aturan yang teknis bisa bertentangan dengan aturan yang pokok dan yang tanda tangan itu adalah orang yang sama. Tadi kan jadi pertanyaan secara aturan. Ya, jadi ini saya ingin poin satu ini memberikan catatan kritis ini untuk fokus pada aturan terlebih dahulu. Apakah ini dibenarkan menurunkan aturan teknis yang melanggar aturan pokok? Ini kan poin bagian pertama. Kemudian yang kedua, ini yang tadi sempat saya singgung pula. Kalau kita melihat dari mulai pertama, ya dari pertama ini saat peraturan nomor 3 tahun 2022 itu ditampilkan kepada kita, itu dibuka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ini menarik nih, peraturan-peraturan presiden sampai keturunan badan ke bawah lembaga itu selalu diawali dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, saudara, kita ini menginginkan peraturan itu dirahmati oleh Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam saat yang sama kita mengeluarkan satu aturan teknis justru yang melanggar ketentuan-ketentuan ya bagi satu tuntunan Tuhan yang Maha Esa yang mengikat khususnya bagi umat Islam, muslimahnya, perempuannya. Ini kan jadi masalah. Apalagi nanti kita akan dapatkan di turunan-turunan isi dari peraturan nomor 3 tahun 2022 ini yang menampilkan kata takwa, kata ihsan, bahkan nanti dalam pengukuhan itu ada sebuah janji yang disampaikan oleh para seluruh paskibraka yang terpilih itu, dan di antara nilai-nilai yang disampaikan itu bahkan ada kata-kata yang tegas, ya. Menjadi makhluk Tuhan, kemudian ada nilai-nilai takwa di dalamnya, nilai-nilai ihsan, nilai-nilai akhlak yang mulia. Ihsan itu kan jelas, ya. Dalam definisi Anda silahkan cari di kosakata manapun. Ihsan itu kosakata yang melekat pada nilai agama dalam Islam. Didapatkannya dalam hadis. Hadisnya di Sahih Muslim. Nomor hadisnya ke-8. Kalau ingin ringan, diambil itu dalam satu bagian dari 42 hadis Imam Nawawi, nomor hadis yang kedua. Ya, Al-Arba'in Nawawiyah itu. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ihsan itu jelas. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Berusaha menjadikan aktivitas sebagai ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, walaupun tak mampu melihatnya, tapi kita beribadah dengan merasakan Allah mengawasi kita. Jadi kalau paskibraka putri itu diminta berikrar menjunjung sikap ihsan dan dia mengenakan jilbab, itu dia sedang mempraktekkan nilai ihsannya dan dia merasa diawasi Tuhan. Nah, pengawasan Tuhan ini dibatalkan oleh SK Ketua BPIP nomor 35 tahun 2024 ditandatangan 1 Juli 2024. Ini kan cukup menarik gitu kalimat-kalimat ini. Jadi saya ingin katakan secara peraturan bertentangan, skala logika juga bermasalah. Lalu yang paling agak getir adalah ini kan pengibaran bendera pusaka ini satu momen sakral untuk mengikrarkan kemerdekaan kita yang spiritnya dibawa ke setiap masa, bahwa kita ini bangsa merdeka. Dengan kemerdekaan ini kita berupaya membangun bangsa dengan nilai-nilai yang kita sepakati, ada 5 dasarnya itu berupa Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan. Gemah ripah loh jinawi ini, kebinekaan yang kita jaga ini. Tapi dalam saat yang sama, adik-adik kita 18 orang itu dilarang merdeka mengenakan jilbabnya. Dia hadir dalam satu event kemerdekaan, tapi dia tidak boleh merdeka dengan jilbab yang dia kenakan. Ini jadi masalah gitu. Nah, ini ada satu nilai moral yang tidak tampak, ya. Jadi secara etos bermasalah, secara logos bermasalah, secara patos bermasalah gitu. Ya, etikanya tidak hadir di sini karena ada benturan antara SK dengan peraturan. Logikanya dalam keilmuan juga tidak nyambung di sini. Secara kepantasan juga tidak berlaku. Ini kan poin yang sangat luar biasa. Ya.
Lalu yang menjadi sorotan adalah ketika masukan sudah banyak sebelum datangnya, kemudian tentunya kita bisa artikan perintah, karena kepala kesekretariatan presiden itu tidak mungkin memberikan statement kalau tidak diatensi oleh presiden. Ya, Pak Hero Budi menyampaikan bahwa adik-adik 18 ini sudah boleh menggunakan jilbabnya. Untuk itu juga BPIP belakangan juga ikut ya pada statement itu dan mengucapkan terima kasih ya kepada media juga dan massa yang memberikan atensi dan sebagainya. Tapi dalam proses itu yang paling menarik adalah ya ketika masukan sudah banyak, DPR sudah memberikan reaksi, Ormas Islam bahkan dari MUI, PBNU, Muhammadiyah dan sebagainya memberikan satu reaksi. Yang muncul dalam press conference kan agak menarik ya, bahwa ini kan ditampilkan dalam bentuk sukarela. SK ini ditandatangan dengan materai 10.000 ya. Sebelum itu juga kita perlu atensi, ada satu hal yang sangat menarik dalam latihan keseharian boleh menggunakan jilbab, tapi dalam proses yang sakralnya yang 17 Agustus dalam pengibaran bendera pusakanya itu dilepas saat itu saja ya, kemudian setelah itu boleh digunakan kembali. Ini kan sesuatu yang bagaimana mengungkapkannya ya, saya tidak punya kosakata yang kurang baik gitu, tapi secara tegas ini kan bermasalah, itu sajalah ya. Jika sesuatu yang sangat bermasalah ya tidak dipaksa, tapi Anda sodori aturan ya, Anda dengan bahasa tata bahasa dengan pengemasan katanya sukarela, tapi aturan itu harus tanda tangan bermaterai, yang kalau tidak ikut kan artinya gagal untuk proses itu, kan jadi bermasalah gitu. Nah, kalau logika ini dipakai, logika seorang ketua BPIP lalu dipakai, diterapkan oleh orang-orang karena dia berdalih begini misalnya di masyarakat ya, karena ini ketua BPIP ini ya, karena ketua BPIP telah memberikan dan memberikan contoh satu logika ya dengan sukarela tanpa paksaan itu terjadi, nanti jangan-jangan ada orang ya mau memberikan satu bantuan sembako misalnya ya, secara sukarela orang-orang harus tanda tangan dengan syarat misalnya pindah agama. Yang penting sukarela, tanda tangan 10.000 materai. Kan bermasalah. Ya, gimana kalau ada kejadian seperti itu? Ya, tiba-tiba ada pembagian sembako yang pengen ngambil, silahkan boleh ambil. Tapi dia harus pindah agama dulu. Tapi silahkan sukarela saja. Kalau mau tanda tangan, kalau tidak ya nggak usah. Kan jadi masalah. Ya, kalau nanti ada kasus yang lebih nyeleneh lagi, yang mau ambil sembako nilainya 5 juta, silahkan. Ya, semua yang laki-laki misalnya nanti harus pakai sarung, nggak pakai apa-apa. Yang perempuan juga, naudzubillah, misalnya dengan syarat-syarat yang jelek tertentu, ya, dengan catatan Anda asal sukarela saja. Tanda tangan materi 10.000, kan jadi masalah seperti itu. Ini kan logika yang tidak sehat. Ya, nah, jadi saya pikir ada sesuatu yang kita mesti koreksi bersama. Entah apa ini persoalannya, karena saya yakin juga ketua BPIP ini kan juga backgroundnya pernah pesantren, bahkan di 2 pesantren besar, saya tidak perlu sebutkan, bahkan S1-nya adalah tentang syariat, ya jurusannya. Nah, saya kira sangat paham lah tentang penggunaan jilbab ini, tapi isu yang paling besar adalah mengapa mesti ada SK itu dalam situasi yang sekarang kan tidak mudah. Kondisi berbangsa, bernegaranya secara politik juga sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak tenang, disusul dengan kejadian seperti ini. Saya kira saya berharap kepada seluruh elit dan stakeholder bangsa bernegara ini, saya harap mohon bernegarawan lah gitu. Ya, mohon dengan sangat lah, kalau Anda punya persoalan di atas dan Anda turunkan ke bawah, yang gelisah masyarakat, kan jadi persoalan. Nanti ketika ramai yang diminta kami-kami lagi. Minta tolong ulama, minta tolong ustadz, teduhkan ini dan itu. Tapi kan yang bikin ulah Anda juga di atas. Kan jadi masalah. Ya, jadi saya harap, mohon maaf dengan kalimat terakhir ini, karena memang banyak sekarang kali terjadi di masyarakat, dan kita yang kemudian keteteran. Ya, harus menenangkan, meneduhkan, sementara gejolaknya kan tumbuh banyak di atas. Nah, poin berikutnya yang tidak kalah penting, jangan sampai ini menjadi dugaan seakan-akan adanya benturan antara nilai agama dengan nilai kebangsaan. Ini kan tidak dibenarkan. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa nilai kebangsaan itu diselimuti oleh nilai-nilai keagamaan. Simpul-simpul keagamaan ini hadir membersamai nilai berbangsa, bernegara. Indonesia ini bukan negara agama, tapi kehidupan berbangsa bernegaranya dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa. Masuk dalam semua lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira bukan eranya lagi mempertentangkan, ya, apalagi dalam misalnya tes wawasan kebangsaan, ya, seakan ada dikotomi antara nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan. Saya kira itu sesuatu yang harus diperbaiki.
Ya, jangan sampai nanti orang-orang yang ingin berjilbab seakan menjadi asing di negeri sendiri. Ya kan? Padahal para pejuang juga berjuang dengan meneriakkan kalimat-kalimat takbir, kalimat agama. Ya, mohon diingat kembali, para pejuang kita itu Bung Tomo takbirnya menggelegar. Allahu Akbar. Ya, para pejuang-pejuang kita dan sebagainya. Ya, dan rata-rata yang para pejuang itu kan mereka akan berangkat yang muslim itu datangnya ke kiai, minta doa. Mereka perbaiki wudhu, mereka sholat dengan baik. Nilai keagamaan. Demi Allah saya katakan, di garis terdepan, tidak ada yang paling kuat membersamai ketika berjuang dalam konteks perjuangan militer itu khususnya, kecuali nilai agama, hubungan dia dengan Tuhannya, itu yang paling kuat membersamai. Jadi kalau kita mencoba untuk memisahkan dan naudzubillah, mendikotomikan antara nilai agama dengan nilai kebangsaan, dikhawatirkan malah bukan hanya moralnya yang runtuh, ya lapis-lapis kekuatan yang menyulam negara kesatuan Republik Indonesia ini sampai merdeka, sampai kita kuat dan kita cantumkan dalam preambul undang-undang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu nanti malah memberikan satu pelemahan yang memudarkan ya nilai-nilai kebangsaan yang telah kita sepakati. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, pilihan kata yang tidak sesuai, tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa ini adalah rasa cinta yang kami utarakan, tidak dimaksudkan untuk mengecilkan atau menyudutkan pihak-pihak tertentu, lebih karena kita ingin menjadi lebih baik berkontribusi. Kalau sekiranya dinilai ada yang tidak penting, mohon diabaikan saja. Dianggaplah ini salah satu bagian dari curahan hati salah satu warga negara yang tentunya juga dijamin oleh undang-undang demi Indonesia yang lebih baik, demi kemajuan kita bersama. PPIP itu penting menurut saya, ya, tapi lebih penting lagi diisi oleh orang-orang yang capable, ya, dan juga orang-orang yang punya sikap negarawan yang kuat, yang baik, yang dengan itu diharapkan mampu menjadi teladan untuk seluruh anak bangsa ini sehingga mampu menjadi generasi emas untuk memakmurkan Indonesia ke depan. Adi Hidayat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrigado.